Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, ahlan wa sahlan di channel Ana, yaitu channel Guru Gacor. Jadi di video kali ini ya Ana ingin menanggapi tentang peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu di Surabaya, yang mana ada ormas yang membubarkan majelis kajian salaf. Wal'iyadzubillah, ikhwah fillah, ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Mengapa ini bisa terjadi di Republik tercinta? Yang mana ketika ada saudara-saudara kita yang ingin mengkaji kajian, terutama kajian manhaj salaf, dihalang-halangi, bahkan dilarang dan dibubarkan. Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Wal'iyadzubillah, ikhwah fillah, mudah-mudahan kejadian yang seperti ini tidak terjadi lagi, apalagi dengan semena-menanya ormas tersebut membubarkan kajian-kajian yang berhubungan dengan manhaj salaf. Sungguh sangat disayangkan. Jadi di video kali ini ya, saya ingin menanggapi hal tersebut, tentang bagaimana hari ini kenapa kita tidak bisa bertoleransi bahkan sesama saudara kita yang muslim, apalagi dengan teman-teman kita yang beda agama. Namun kenyataannya ya beginilah yang terjadi di negeri kita sekarang, yang mana agama dijadikan alat politik dan terkadang sangat brutal sekali ya aksi-aksi pembubaran yang mengatasnamakan ormas Islam. Mudah-mudahan kejadian yang seperti ini tidak terjadi lagi, dan kepada teman-teman ya ikhwah fillah yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari teman-teman manhaj salaf, mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat bagi kita untuk kita lebih istiqomah di dalam manhaj salaf. Yoi. Hello everybody, Ocan Muhammad di sini. Selamat datang di channel Guru Gacor. Mana? Mirip nggak? Ya. Oke ya, cuy ya. Beberapa waktu yang lalu terjadi pembubaran pengajian yang seperti gua katakan tadi. Ya memang di satu sisi sangat disayangkan sekali, namun di sisi yang lain ya ini harus kita tanggapi, dan juga konten yang sangat viral di sosial media tentang si editor itu yang katanya kakak adik ya. Gua menduga mereka juga dari kelompok Wahabi tersebut. Ayo, siapa yang kemarin menghujat kreator ini, buruan minta maaf sebelum kiamat. Jadi baru-baru ini ada bocil yang bisa gue bilang nih. Akibat video ini viral, Meddik ini dihujat oleh banyak kreator. Nah, kalau saya sendiri, saya cenderung berprasangka baik. Dan saya berpikir Meddik ini memang tujuannya untuk menaikkan akunnya si Anas. Dan tahu nggak apa faktanya sekarang? Yang biasanya following orang yang diikuti Meddik ini, yang cuma 2 orang dari dulunya, itu nggak pernah bisa dilihat karena di private. Tapi hari ini orang yang diikuti Meddik itu bisa dilihat. Dan tahu nggak siapa yang diikuti Meddik ini yang cuma 2 orang itu? Salah satunya ya Anas. Seolah-olah Meddik ini mau bilang ke semua kreator termasuk yang menghujat kemarin, nih profil gua, lihat, perhatikan, cerna pakai akal lo, apa sebenarnya tujuan gua. Dan inilah sebuah plot twist yang sangat luar biasa, drama yang keren yang Meddik buat untuk mengangkat akunnya Anas. Ya, dengan gaya barakallahu fiik ya. Sebenarnya kata-kata barakallahu fiik itu bagus ya. Semoga Allah memberkati ataupun memberkahi kalian semua ya, bagus. Ya, namun itu sudah menjadi ciri khas, apalagi dengan membid'ah-bid'ahkan ya. Ini aja ya. By the way, ini spidol ya. Buat
cat pakai spidol gitu kan, supaya lebih mirip gitu kan. Oke, di video kali ini gue akan menanggapi tentunya beberapa kejadian ya yang terjadi selama bulan Februari ini. Yang mana sebagaimana yang gue katakan di video sebelumnya, kita akan buat Deep Talk edisi Februari ya, meskipun ini akan gue upload di Maret, tentunya di awal Maret ya, setelah drama pemilu di 14 Februari kemarin. Tentunya ya baru buat video sekarang, dan banyak yang terjadi ya di luar sana, dan menurut gua ini harus gua beri tanggapan gitu kan. Ya, dengan segala isu kecurangan pemilu ya, ketidakpuasan dan lain sebagainya, ditambah lagi pembubaran kajian ya teman-teman kita dari Manhaj Salaf, dan juga drama-drama editor dan lain sebagainya. Oke ya. Dan mungkin gua akan menyenggol banyak pihak di video kali ini. Kalian ikuti saja. Oke, yang teman-teman Wahabi dari Salaf, kalem dulu ya. Ya, ini kalau sudah pakai peci seperti ini gitu kan, kira-kira mirip siapa ya, cuy ya? Mana rokok anak ya? Anak merokok dulu. Ente Wahabi ya, itu gaya siapa ya, cuy ya? Jadi beberapa waktu yang lalu ya, Habib Bahar bin Smith atau HBS juga berkunjung ke Aceh dan memberikan tausiah. Itu juga di Aceh sangat kontroversi juga ya, yang mana Habib Bahar, yang gua tahu ya, beliau berceramah di dua tempat, yaitu di Banda Aceh, di Masjid Makam Tengku di Anjong, di dalam masjid, dan juga kemudian melanjutkan di PD, yaitu di Masjid Pasi kalau gua nggak salah. Sebelumnya gua sangat merespek pada Habib Bahar, tentunya dengan segala keilmuannya, kehabiban beliau ya. Tentunya gua di sini tidak anti dengan Ba'alawi, dan gua sangat menghargai para habaib. Namun terkadang ada beberapa statement ataupun sikap mereka yang menurut gua ya itu sangat meresahkan juga gitu kan. Jadi gini ya. Jadi Habib Bahar ketika dia ke Aceh ya, dia mengatakan kalau kecurangan pemilu terjadi, maka Rencong akan berbicara. Gini ya, Bit ya. Di zaman seperti sekarang ini saya tahu itu mungkin bahasa kiasan. Ya, Rencong yang berbicara ya bisa dipahami lah apa itu ya. Bit, kami bukan hanya sekedar Rencong yang sudah berbicara di Aceh, tapi untuk menuntut keadilan dari pusat di Aceh ya. Bahkan masyarakat Aceh pernah berbicara dengan AK-47. Ya. Jadi ya gua rasa ya tidak perlulah ya narasi-narasi seperti ini digembar-gemborkan lagi, apalagi dikeluarkan lagi untuk membakar semangat masyarakat Aceh gitu kan. Biarlah kami orang Aceh menentukan sikap kami sendiri. Tentunya kalau kajian ilmu agama itu kami terima dengan baik, dan untuk menyikapi kecurangan-kecurangan yang terjadi mungkin di luar sana tentang hasil pemilu dan pilpres dan sebagainya, ya biarlah urusan para elit politik yang menyelesaikannya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat ya, Anda bakar rokok dulu. Ya tidak usahlah untuk mengajak umat Islam, terutama masyarakat, untuk melakukan hal-hal yang sangat disayangkan, apalagi sampai menciptakan kericuhan dan kegaduhan. Tentunya itu sangat tidak kita harapkan gitu kan. Tidak bisa saudara, semua harus kita tuntut saudara. Ya biarlah ya, biarlah para elit politik menuntut isu ataupun dugaan kecurangan tersebut melalui konstitusi secara hukum. Ya tidak perlu untuk diajak berbuat rusuh, anarkis dan lain sebagainya. Dikarenakan ya kita, bagi yang sudah paham mungkin sudah memahami bagaimana ya permainan politik di negeri ini, ya kan? Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, pergantian dari orde lama ke orde baru, bahkan sampai revolusi ya memang gitu-gitu aja, gitu kan? Sama aja gitu. Jadi kalau memang mau ditempuh secara serius, maka biarlah para elit politik yang melakukannya, dikarenakan memang itu adalah kepentingan mereka, bukan kepentingan kita.
Gua rasa sangat jelas ya. Oke, kita kembali lagi ke pembubaran kajian ya. Kita kembali lagi membahas Wahaboy ya. Gimana sih menurut kalian? Apakah kajian tersebut pantas dibubarkan atau tidak? Gitu ya. Tentu kalian punya perspektif atau sudut pandang masing-masing. Silahkan komen di kolom komentar. Oke, jadi beberapa malam terakhir ataupun beberapa waktu lalu ya gue berusaha lah ya. Sebenarnya gue sudah tahu bagaimana Wahabi ini, tapi gue juga sudah memantau lama bagaimana pergerakan mereka di sosial media. Dan beberapa malam terakhir ya gue mencoba untuk menyelami sosial media yang sebelumnya gue nggak pernah masuk ke room TikTok ya. Dan gue masuk di situ dan memang gue lihat ya sangat miris sekali ya. Tentu ada pro kontra tentang pembubaran kajian tersebut. Namun ya gue mendapatkan informasi bahwasanya pembubaran yang dilakukan oleh ormas tertentu ya, ya ini karena ini Deep Talk edisi Februari, jadi videonya gue buat apa adanya gitu kan. Jadi pembubaran itu terjadi dan dilakukan dikarenakan ada kesepakatan yang dilanggar oleh kedua belah pihak, terutama oleh pihak panitia penyelenggara kajian tersebut. Yang mana katanya sudah ada kesepakatan di masjid tersebut tidak boleh lagi diadakan kajian salaf atau kajian Wahabi. Namun setelah sholat maghrib ada salah satu oknum ormas Banser ya, yang melihat bahwa beliau lah ya Ustadz Syafiq Riza Basalamah atau siapalah itu ya ada di tempat tersebut ya, berarti itu sudah melanggar kesepakatan gitu kan. Jadi ketika melanggar kesepakatan maka oknum Banser ini menelpon kepada teman-temannya dan sehingga terjadilah pembubaran kajian tersebut. Oke ya teman-teman, mungkin bagi yang masih awam ya, di sini gua punya ya masih sangat sedikit ya, gua sangat menyadari itu 270 sekian subscriber ya. Gua sudah bilang di video sebelumnya kalian itu semua teman gua gitu. Ya, elah, gitu kan. Jadi gini, gua sangat netral dalam menggunakan sudut pandang gua terhadap agama gitu ya. Bukan berarti gua membenarkan semuanya, membenarkan semua pihak, tidak tentunya. Ya, tentu gua sangat menghargai ketika ada aliran ataupun kelompok tertentu ya mereka dengan pemahaman mereka masing-masing. Kalaupun gua terkadang memberikan kritik, ya itu hanya sekedar kritik untuk kita bernarasi ataupun berdiskusi gitu kan, bukan berarti kita harus saling bersih tegang apalagi sampai menimbulkan kekerasan ya. Mungkin bagi kalian yang masih awam ya, nggak tahu ataupun mungkin sudah tahu tapi belum terlalu memahami kenapa kajian itu dibubarkan dan kenapa mereka itu salaf kemudian disebut Wahabi, bahkan orang salaf ini sendiri tidak mau ketika mereka itu disebut Wahabi. Ya mungkin untuk sejarah Wahabi ini ya kalian bisa lihat sendiri di video-video yang lain ataupun literasi yang lain bagaimana sejarahnya ya kan, siapa mereka, karena kalau gua jelasin di sini terlalu panjang. Jadi ya sekilas ya gua jelasin bahwa tanda-tanda dan ciri-ciri mereka itu yaitu suka membid'ah-bid'ahkan orang lain yang bukan dari kelompok mereka. Yaitu ketika sudah ada statement pembid'ahan, misalnya maulid bid'ah, apalagi ya, sorry cuy, tahlil bid'ah, ya itu bisa dipastikan ya mereka itu disebut dengan Wahabi atau mereka mengklaim dirinya itu salaf. Oke. Mengapa mereka seolah-olah diintimidasi ataupun tidak diterima oleh mayoritas? Ya dikarenakan mereka duluan yang memulainya dengan membid'ah-bid'ahkan hal-hal tersebut dengan dalih meminta dalil, dan ketika diberikan dalil keok ya. Itu yang terjadi ketika kita memang mau melayani mereka gitu. Baik itu dari kalangan awamnya bahkan dari ustadz-ustadznya. Namun kok nggak bisa sih kita rukun ataupun berdampingan dengan mereka terkadang ya. Ya dikarenakan pembid'ahan itu tersebut ya. Pembid'ahan itu tersebut. Sorry ya cuy bahasa gua. Dikarenakan hal tersebut cuy ya. Ya kalau seandainya mereka itu mengamalkan agama itu sesuai dengan pemahaman mereka ya
dengan jalan mereka sendiri, tentu mungkin tidak akan diganggu. Tapi ketika mereka mencoba untuk mengintimidasi pihak NU, ya mungkin kalau yang kita pahami pada umumnya itu NU ya, ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengkritik tahlil, maulid dan lain sebagainya, ya wajar ketika mereka itu dibantah dengan dalil gitu kan. Namun mereka juga tidak menerima. Dan ini catatan ya yang harus diperhatikan oleh terutama kita dari kalangan NU ataupun ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya tentu semua akan mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau memang kita tidak menginginkan ya pemahaman salaf ini terus berkembang, yang pertama kita harus menjaga keaktifan kita dalam hal memakmurkan masjid. Dikarenakan ya mereka terutama itu meretas masjid-masjid yang memang mungkin bisa mereka susupi gitu ya. Saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khotimah di Pondok Jaya sini Mampang. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang khutbah di masjid saya. Satu Jumat saya khutbah di situ, sudah dengar itu. Saya lihat pengurusnya beda semua. Ini kamu siapa, saya bilang. Oh saya ini Pak Haji, ini jenggotnya panjang-panjang, celananya cingkrang-cingkrang. Kamu siapa, saya bilang. Saya ini, mana pengurus lama? Oh pengurus lama nggak ada, bla 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 bla. Rupanya ritual keagamaan Jumat sudah berubah semua. Jadi pengurus Masjid Husnul Khotimah sudah digusur sama ini orang-orang Radio Rojak. Oke, besoknya saya telepon Al-Maghfurullah Kiai Haji Hashim Musadi. Tahu? Beliau saat itu sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Kiai, ada gak masjid NU yang diambil oleh orang-orang Wahabi ini? Masjid saya diambil, Kiai. Ada Bang Haji, di sini satu, sini satu. Setelah itu saya telepon Profesor Din Syamsuddin. Beliau pimpinan pengurus besar Muhammadiyah saat itu. Prof, ada nggak Masjid Muhammadiyah yang diambil Wahabi? Ada Bang Haji, bahkan satu rumah sakit, satu sekolah saya dikuasai Wahabi. Saya telepon lagi Profesor Tarmizi Tahir. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia saat itu sebelum Yusuf Kala. Prof, ada dengar nggak keresahan umat? Ada kelompok orang baru ini tiba-tiba membidah-bidah dan nggak tahu dari mana nongolnya ini, ngambil-ngambilin masjid orang. Anda dengar nggak, Prof? Saya bilang, iya saya dengar Bang Haji, ada keresahan itu. Saya telepon Habib Rizik Syihab saat itu. Beb, dengar ada orang ngambil masjid nggak? Saya dengar. Saya telepon Zainuddin MZ almarhum. Kiai, Anda dengar nggak ada orang ngambilin masjid? Iya Bang Haji, ini waduh, ini kurang aja, ini meresahkan ini. Begitulah saat itu terjadi. Pengambil alihan pengurus masjid begitu masif. Akhirnya kita sepakat mendirikan forum silaturahmi takmir masjid dan musola Indonesia. Tujuannya untuk menjaga masjid-masjid yang khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berorientasi kepada madzhabul arba'ah untuk tidak dirampas oleh teman-teman kita dari Wahabi. Paham? Paham? Kenapa saya harus nyatakan ini? Ini bahaya. Maka ketika mereka meretas masjid tersebut, mereka ingin menguasai masjid tersebut, yang mana masjid tersebut sebenarnya mayoritasnya itu NU, dan mereka lihat ada kesempatan dikarenakan lengahnya orang-orang NU mungkin dalam memakmurkan masjid, maka disitulah mereka mulai masuk. Ataupun dari beasiswa gratis yang mereka buat gitu, yang mereka adakan gitu. Oh, tentu ada yang mengkritik. Oke, boleh. Ya, masjid kan Bang punya umat Islam. Betul. Ya, masjid punya umat Islam. Bahkan setiap muslim itu berhak beribadah di masjid. Itu betul. Ya. Ini harus dicatat juga. Ketika kajian salaf, tersebut dilakukan di masjid yang memang mayoritas salaf, tentunya setahu gua lah, nggak pernah ada yang dibubarkan. Tapi ketika ada di suatu masjid itu yang mana memang bukan salaf ataupun memang masjid jamaah NU, mereka mencoba meretas ya, seolah-olah ya seperti hacker lah ya, hacker masjid gitu kan, ke masjid yang mayoritasnya NU, bahkan mereka melanggar kesepakatan sebagaimana yang terjadi di Surabaya, ya mereka itu harus diamankan, harus ditertibkan gitu kan. Dikarenakan apa? Kalau dibiarkan, maka terus akan menjadi polemik di masyarakat. Ya. Dan mereka itu juga sangat gencar membuka beasiswa gratis, pondok tahfiz gratis, kuliah gratis, ya nggak usah gue sebut ya. Universitasnya apa, lembaga pendidikannya apa, yang tahu boleh komen saja. Dan dengan hal-hal yang gratis-gratis ini, apalagi mayoritas ya masyarakat plus 62 ini paling suka dengan yang gratis-gratis, berkedok beasiswa, padahal mereka di sana melakukan pengkaderan di tempat tersebut.
Sudah paham ya? By the way, mungkin kalian juga sudah tahu sebagian, gua orang Aceh. Ya. Yang mana memang di Aceh itu Wahabis memang sangat dijaga sekali gitu kan. Supaya pemahamannya itu tidak terus berkembang. Namun sekaliber di Aceh saja yang memang mayoritasnya orang itu ya NU, mungkin kalau kami bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pun wujud gitu kan, apalagi mungkin yang di luar Aceh gitu. Di Aceh itu ada juga masjid yang memang mereka kuasai. Jadi ya ketika itu masjidnya mereka, kami tidak mengganggu. Ya, seperti di salah satu masjid di Banda Aceh, ya, ini masjidnya. Itu kami nggak ganggu dikarenakan ya memang gedung-gedungnya mereka gitu di situ. Kalau kita minta dibubarkan pun mereka tetap tidak mau. Ya, tapi ada di satu masjid lagi, yaitu di Alfitrah Ketapang. Itu bukan masjid mayoritasnya mereka, tapi mereka berusaha membuka kajian di situ, tetap dibubarkan. Di Aceh bukan hanya Banser yang bergerak. Ya. Kalau di Aceh, kalau ada pengajian Wahabi yang ilegal, maknanya ilegal yang bukan di tempat mereka, maka semua masyarakat akan bergerak untuk membubarkan kajian tersebut. Kalau mungkin di Pulau Jawa ataupun seperti di Surabaya kemarin, ya ada Banser mungkin ya sebagai ormas. Kalau di Aceh ya nggak perlu ormas untuk membubarkan kajian Wahabi tersebut. Di ketika mereka melanggar kesepakatan ataupun mencoba meretas ya ataupun menyusupi masjid yang bukan masjid salaf, maka warga Aceh akan bergerak, yaitu pengalaman kami di Aceh. Maka pesan gua di sini ya lebih kita saling menjaga lah ya. Ketika kita bisa menjaga kelompok kita masing-masing ataupun manhaj kita masing-masing, ya, firqah kita masing-masing, tentunya tidak akan saling bergesekan. Namun ketika gesekan-gesekan itu diciptakan, ya, tentunya gesekan itu akan terjadi. Dan satu lagi, terakhir ya Ci, ya, yang sangat gua sesali, gua sempat melihat juga di YouTube, ya, kelompok-kelompok radikal. Seperti gua sebutin di sini HTI, ya, Hizbut Tahrir Indonesia itu menggunakan kesempatan ini untuk mengadu domba. Untuk di sini gua tegas ya, gua kritik, maaf ya, Ustadz Alfian Tanjung. Ya. Yang mana di kontennya itu dia sedang ya teleponan gitu dengan seseorang, yang mana dalam pembahasannya itu ya, seolah-olah memotivasi teman-teman dari kalangan salaf untuk jangan diam saja melawan gitu. Ya, itu menurut gua ya sebuah statement yang provokatif, yang mana bukannya makin meredam kerusuhan, malah memancing-mancing keadaan untuk semakin chaos gitu. Tolonglah ya. Jadi jangan memanfaatkan segala momen untuk memecah belah umat ya. Kalaupun kalian ingin khilafah, ya itu terserah kalian, tapi jangan gunakan kelompok lain dengan narasi-narasi yang provokatif seakan mengadu domba supaya melawan ya, dan ujung-ujungnya akan terjadi kerusuhan. Paham? Gimana ya cuy ya, kita memang sangat sensitif dengan agama, namun terkadang kita menggunakan agama ataupun pemahaman agama yang kita jalani, yang kita yakini sebagai pemuas hawa nafsu kita gitu. Yang mana yang cocok dengan kita ambil, yang enggak kita tinggalkan, bahkan kita hujat gitu kan. Berbeda dengan kita hujat gitu kan. Ataupun bahkan menggunakan agama sebagai alat politik, bukan menjadikan agama sebagai inspirasi untuk menjalankan politik ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Guru Gembul ya. Guru Gembul itulah kenyataannya yang terjadi di Republik ini ya, sangat kita sayangkan sekali. Ya mungkin cukup itu dari gua ya. Jangan kita senggol kemana-mana, nanti lebih berbahaya lagi. Ya tujuan gue membuat video ini tentunya hanya ingin menanggapi dan ya menjelaskan apa yang gue tahu pada kalian semua, tentunya para subscriber gue yang masih sangat sedikit ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel Guru Gacor, gue ucapin seperti biasa selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan bisa betah di channel ini dan bisa ikut berkontribusi mengembangkan channel ini ke depannya. Ya cuy. Oke, sedikit klarifikasi mungkin dari gua ya untuk teman-teman semuanya, yang mana sebelumnya di channel ini ada 3 segmen, yaitu reaction ya, ngabers om, dan marking ya. Ya setelah gua melihat ya gua curhat lah ya. Ini kan channel gua ya, gua curhat sama kalian ya, boleh kali ya. Ya gua mungkin akan memfokuskan Guru Gacor ini untuk ya reaction sebagai hiburan ataupun menanggapi ya, kita reaction lah ataupun ya
menanggapi isu-isu publik yang sedang terjadi seperti ini. Sedangkan untuk konten yang berat-berat ya gue menganggap konten itu berat gitu kan, seperti yang ngabers ya, ngaji bersama Ocan Muhammad ataupun marking, itu gue akan buat konten tersebut lebih serius lagi. Namun ya tidak di channel ini, gue promosi sedikit ya, boleh lah ya. Gue akan buat satu channel lagi yang mana linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ya, mungkin bagi kalian yang lebih suka konten-konten yang lebih edukatif, yang serius, ya boleh follow ataupun subscribe gua di channel yang satu lagi ya, Guru Gacor ya. Gua dedikasikan untuk kita happy, kita buat hiburan ya, seperti inilah ya. Gua di sini tidak ingin memprovokasi pihak manapun ya, tujuan gua hanya ingin memberikan informasi apa yang gua tahu, dan mudah-mudahan bisa juga bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Tentunya saling menghargai saja juga dari teman-teman dari kaum ya Salafi ya. Kalaupun Anda mau bersalaf-salaf, ya terserah, itu urusan Anda. Silahkan dengan manhaj salaf Anda, dan jangan lagi ada provokatif, apalagi intimidasi kepada pihak lain yang membid'ahkan, misalnya bahkan mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya. Ya. Terutama untuk teman-teman yang baru hijrah. Ya. Tentunya kalau memang kalian baru hijrah itu, pelajari betul-betul kelompok mana yang kalian ikut, jangan sampai salah memilih gitu kan. Tujuan kalian hijrah itu baik ya, untuk memperbaiki diri, namun coba kalian cek ya kelompok yang sering membid'ahkan orang lain ya, menjelek-jelekkan kelompok yang lain ya. Apakah itu baik? Memang ibadahnya disiplin gitu kan. Namun dalam hati ya, kita mungkin kalian bisa bilang ya, hati orang siapa tahu Bang, tapi dari perbuatan mereka itu bagaimana? Membid'ahkan orang dan lain sebagainya. Itu siapa yang mulai gitu kan. Kalau mereka tidak memulai provokatif tersebut, tentu mereka tidak akan diganggu ya. Karena ada yang bilang, yang nanya sama gua gitu kan, Salafi dan Muhammadiyah sama nggak Bang? Mungkin ada yang bilang sama, tapi gua bilang nggak sama gitu kan. Kenapa Muhammadiyah ya, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia ya, yang sama besarnya mungkin dengan NU, bisa berdampingan bahkan puluhan tahun ya, ratusan tahun, dari awal didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan ya, bisa rukun gitu kan. Dikarenakan mereka tidak ada memprovokatif gitu kan pada pihak lain, tidak membid'ahkan ataupun tidak menyebarkan narasi-narasi yang mensirik-sirikkan dan lain sebagainya, nggak mencoba meretas masjid orang gitu kan. Makanya bisa berdampingan dengan saling menghormati, dengan mengamalkan cara masing-masing. Tapi kalau sudah mulai ya seperti itu dan lain sebagainya, ya terpaksa ya harus diperlakukan demikian gitu kan. Tapi mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau mau buat kajian ya buatlah di tempat kalian gitu ya. Buatlah memang di situ sudah mayoritas kalian, jangan nyusup-nyusup gitu kan. Main-main aman aja lah kalau memang nggak mau terjadi kerusuhan ya. Kalau kita head to head ini ya, Salafi Wahabi dengan NU ya, tentu NU lebih banyak. Tentu mayoritas itu akan mendominasi ya kan. Kalau kalian percaya apa yang dikatakan Alfian Tanjung untuk melawan dan lain sebagainya, nggak akan menang. Dengan saling berisi tegang dan dengan kekerasan, nggak akan menang. Percaya. Ya. Jadi tidak usah mencontoh-contoh seperti yang di Arab Saudi dulu ya, itu nggak gua bahas di sini ya. Kalian cari tahu sendirilah bagaimana dan kenapa mereka itu langgeng dan aman dengan pemerintah Saudi. Siapa mereka? Ya. Oke ya, cukup sekian. Ini udah terlalu panjang durasinya. Terima kasih untuk kalian yang menyimak video ini sampai habis. Ya. Gua Ocan Muhammad, tetap kita netral, jaga persatuan dan kesatuan tentunya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.